Pemirsa, 12 balita berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Pekanbaru dari Panti Asuhan Tunas Bangsa. Penemuan ini usai terbongkarnya kasus kematian balita usia 18 bulan di panti tersebut. Seperti apa sistem pengelolaan di panti-panti asuhan swasta dan bagaimana pencegahan agar penelantaran penghuni panti tidak terjadi lagi? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber dan saat ini sudah hadir Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Pak Nahar dan juga ada Ketua Pengurus Yayasan El Safan Ridson Manyonyo. Selamat siang Pak Ridson dan Pak Nahar. Selamat siang Pak Rudi. Terima kasih Pak Ridson dan Pak Nahar sudah hadir bersama kami, dan pemirsa kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan kami tayangkan di layar. Namun sebelumnya kita saksikan paket berikut ini. Panti Asuhan Tunas Bangsa Riau menjadi perhatian masyarakat setelah tewasnya balita berumur 18 bulan bernama Muhammad Zikli. Setelah makam korban dibongkar, ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul di tubuh korban. Pihak Lembaga Perlindungan Anak meninjau lokasi panti asuhan dan menemukan 6 bayi lainnya dengan kondisi memprihatinkan. Akhirnya, Dinas Sosial Provinsi Riau menutup panti asuhan dan panti jompo tunas bangsa karena ternyata tidak memiliki izin kegiatan sosial. Dinas Sosial juga mengevakuasi 40 orang dari panti jompo tersebut. Setelah menjalani pemeriksaan selama 12 jam, akhirnya pemilik panti tunas bangsa Lili Nur Hayati ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara penyidik Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru. Sementara tersangka Lili membantah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak asuhnya, Zikli. Bu, apa bilang Bu? Jadi selama ini kemana Bu? Saya selama ini kena lambatnya panggilan surat, jadi saya juga berusaha macam mana saya mau. Bu, ikut bantu ya Bu aneh. Tidak ada, saya hanya keluarganya minta duit 50 juta, kalau tidak saya dilaporkan. Kenapa korban mati? Apa Bu meninggal Bu? Sakit, rumah sakit. Sakit apa Bu? Tersangka mengungkapkan Zikli meninggal dunia karena sakit diare. Menurutnya, izin panti asuhan baru akan diperpanjang pada tahun ini. Jadi setelah kita periksa sebagai saksi, kita laksanakan gelar perkara. Lalu gelar perkara menyimpulkan bahwa Haja Lili dapat dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Lalu kemudian kita periksa sebagai tersangka dan kita terbitkan surat perintah penangkapan untuk yang bersangkutan. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bimo Arianto mengungkapkan, jika terbukti bersalah, Lili dapat dijerat dengan 15 tahun penjara. Selanjutnya, psikolog anak Seto Mulyadi mengungkapkan dibutuhkan peran serta masyarakat dalam mengawasi panti asuhan tersebut. Artinya kalau semua harus ditangani oleh satu orang atau satu wadah, tentu tidak akan tertangani semua. Jadi kami justru ingin mengingatkan kepada masyarakat luas untuk peduli terhadap kemungkinan adanya pelanggaran hak anak di berbagai tempat yang memang tempat berkumpulnya anak-anak. Apakah itu sekolah, apa itu keluarga, apa itu panti untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi masyarakat memang harus peduli dalam hal ini. Penelantaran penghuni panti asuhan juga sering terjadi di berbagai daerah. Di antaranya pada Februari 2014 lalu, panti asuhan Samuel di Tangerang, Banten juga dinyatakan tidak layak huni. Panti yang dimiliki suami istri Samuel Watulingas dan Yuni Winata ini dihuni 29 anak. Anak-anak tersebut sering tidak mendapatkan makanan layak. Makanan layak baru didapat saat donatur dan pemilik panti datang. Bahkan ditemukan penganiayaan dan kekerasan seksual yang dilakukan pemilik panti kepada anak-anak. Akibat perbuatannya, Samuel pun divonis hukuman 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Ya, Muslihat Panti Abal-Abal itu tadi ada dua kisah ya dari dua panti asuhan. Yang pertama di Riau yang kejadiannya baru-baru ini dan juga kemudian ada di Samuel di Tangerang. Ya? Nah, saya ke Pak Nahar. Pak, ini saya khawatir apa yang terjadi di Riau dan di Tangerang ini seperti puncak gunung es. Kita hanya tahu sedikit saja.
Tapi banyak sekali sebetulnya panti-panti serupa dengan kondisi mereka yang tinggal di sana dengan sangat memprihatinkan. Iya, Kemensos pernah mengevaluasi. Oleh karena itu 2011 itu Kementerian Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA. Nah, LKSA ini istilah baru dari panti ya? Sosial, panti sosial ya. Sekarang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Ya. Nah, dari hasil evaluasi itu maka memang harus didorong bahwa peran serta masyarakat yang menyelenggarakan layanan kepada anak melalui layanan-layanan sosial seperti itu harus didorong agar layanannya sesuai dengan standar. Gitu. Ini kalau layanan standar itu maksudnya apa saja maksudnya? Iya, layanan standar itu artinya bahwa tempatnya harus ramah anak, lalu kemudian petugasnya memahami tentang bagaimana berhubungan dengan anak, melayani dengan anak, misalnya memanggil anak tidak dengan kata-kata kasar, memanggil anak tidak harus dengan kekerasan dan segala macam. Tapi Pak Nahar, yang kita lihat kondisinya di Pekanbaru ini sangat memprihatinkan dari mulai tempatnya. Kemudian mungkin kita juga tidak tahu selama ini komunikasi pemilik dengan anak-anak yang diasuh di yayasan tersebut. Dan kalau tidak salah dari tahun 2011 itu sudah tidak ada izin perpanjangan untuk Yayasan Tunas Bangsa di Riau ini. Iya, sejak 2011 sebetulnya sudah dikasih peringatan bahwa harus memperbaiki pengelolaannya. Karena pada saat itu dalam perkembangannya sampai 2014 itu kita melihat bahwa pengasuhnya kurang. Sampai 2014? Iya. Itu peringatan sejak 2011 kok nunggunya lama sekali sampai 2014 itu 3 tahun itu Pak? Jadi karena begini, di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 pasal 49 itu tentang sanksi kepada panti itu ada 4. Satu, teguran tertulis. Kedua, penghentian sementara. Penghentian sementara itu untuk semacam diberi kesempatan untuk memperbaiki gitu. Lalu kemudian yang ketiga itu denda administratif. Yang keempat pencabutan. Itu rentangnya dari yang sanksi 1 sampai ke 4 itu berapa lama Pak? Ya, ditegaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 2011 itu bahwa itu sebenarnya proses di mana 1 tahun sekali itu panti LKSA itu harus dimonitor, dievaluasi setiap minimal 1 kali dalam setahun. 1 kali dalam setahun. Iya, kalau dari hasil itu lalu kemudian ditemukan ada hal-hal yang tidak sesuai, bahkan ada pelanggaran misalnya, itu mulai dilakukan teguran. Teguran itu diberikan sampai 3 kali. Pak Nahar, yang terjadi di Riau ini bisa dikatakan luput dari pengawasan dinas sosial setempat nggak sih Pak? Nah ini yang sedang didalami apakah proses itu sudah sesuai dengan prosedur atau belum gitu. Karena yang tadi saya katakan bahwa kewenangan ini sekarang dibagi menjadi 3 tahap kan, 3 tingkatan, pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dan itu kalau dibagi tidak ada koordinasi sama sekali dengan pusat? Ada. Artinya apa yang terjadi di daerah mestinya pusat juga mengetahui? Iya, kita biasanya dapat laporan. Gitu. Dan selama ini apakah pusat tahu dengan apa yang terjadi di Riau? 2013-2014 kami sempat menempatkan pekerja sosial kami di LKSA. Di Tunas Bangsa itu? Iya, betul. Dan hasil laporannya gimana Pak? Kemudian kami serahkan kembali ke Dinas Sosial Kota. Dan 29 Januari kalau tidak salah kota memberikan izin operasional. 29 Januari kemarin? 2014. 2014 sudah diberikan izin? Izin operasional tapi hanya terbatas waktunya 2 tahun. 2 tahun ya. Nah itu kan kalau kita melihat suasananya kan sangat memprihatinkan tuh Pak Nahar, kok bisa diberikan izin itu? Nah itu salah satunya hal yang tidak sesuai. Karena saya khawatir begini Pak, ini sudah ada di Riau, terus sebelumnya kita lihat juga di Samuel gitu kan. Jakarta, saya khawatir mereka yang membuat panti asuhan ini, sekarang namanya LKSA, itu motifnya itu bukannya bagaimana mengabdi atau untuk mereka yang membutuhkan gitu, tapi ada motif lain di situ. Iya. Takutnya mungkin ada motif mencari keuntungan juga di balik yayasan ini, Pak. Bisa jadi. Tapi kita tetap berprinsip bahwa masyarakat diberikan ruang untuk
berperan serta. Oke, itu kan sebetulnya gini, ketika masyarakat berperan serta kemungkinannya cuma dua. Yang pertama itu adalah karena memang negara tidak mampu untuk memelihara mereka, padahal konstitusi kita sudah mengharuskan itu. Yang kedua, memang masyarakat betul melihat bahwa negara tidak mampu, makanya mereka akhirnya ikut berperan, gitu. Kan lihat lagi pengertian negara itu apa? Negara itu paling tidak ada tiga kata tiga pengertian. Negara itu ada pemerintah, ada masyarakat, ada wilayah kan gitu. Tambah lagi pengakuan negara lain kan itu. Jadi artinya bahwa yang dimaksud negara itu tidak semata-mata pemerintah, masyarakat juga. Jadi dalam melaksanakan tugas-tugas itu nggak bisa sendirian, harus dengan masyarakat. Betul, ketika artinya kan gini, ketika masyarakat akan terlibat ketika mereka melihat atau merasa bahwa saya ingin gitu kan. Tapi yang memiliki kewajiban bukannya pemerintah. Iya, pemerintah membuat kebijakan. Artinya sepanjang kebijakannya itu misalnya begini, pasal 34 berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka pemerintah buat kebijakan itu dengan program, dengan penyiapan anggaran dan segala macam. Nanti Pak Ritson bisa menjelaskan bahwa di satu sisi kita melaksanakan kebijakan dan beberapa contoh misalnya lembaga-lembaga. Tapi misalnya Pak Ritson nanti sebagai unsur dari masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan support kita. Oke, kita akan coba tanyakan ke Pak Ritson. Ini yang punya lembaga Elsa Fund, ini yang memelihara. Jangan memelihara. Apa, Pak? Melindungi anak-anak. Yes. Karena kalau konstitusinya kan memelihara. Yang melindungi anak-anak berkebutuhan ya, Pak ya? Betul, berkebutuhan khusus. Ini sudah hampir 11 tahun. Iya. Hampir 11 tahun. Pak Ritson, boleh nggak cerita sedikit? Ini awalnya mendirikan Elsa Fund, ini karena panggilan apa, Pak? Panggilan atau karena melihat situasi atau bagaimana? Ya, yang pertama saya prihatin atas apa yang terjadi, tidak hanya di Riau, juga kemarin di Kaban Jahe ya, kalau nggak salah di Medan, ya panti rehab, ya dan panti-panti yang lain. Yang kedua adalah, Pak Rudi, yang perlu kita ketahui bersama bahwa masyarakat itu diberi ruang yang luas oleh negara untuk turut serta berpartisipasi melakukan proses pendampingan kegiatan sosial. Nah, dari sisi regulasi sebenarnya semua sudah lengkap. Ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang tentang fakir miskin, ada undang-undang tentang LKSA, dan seterusnya, termasuk khusus kalau konteks bicara tentang LKSA, yaitu adalah standarnya Permensos, Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 2011. Nah, oleh karena itu sebenarnya pasti setiap masyarakat yang ingin melibatkan diri dalam kegiatan sosial, pekerjaan sosial itu adalah yang pertama niat baik. Nah, kenapa begitu? Karena kultur atau keagamaan kita di Indonesia ini kan kita masing-masing itu terpanggil untuk berbuat kebaikan. Basisnya itu. Contoh, dulu tsunami di Aceh. Agama apapun berbondong-bondong untuk membantu orang di Aceh. Kan begitu? Nah, sama sebenarnya dengan tata kelola kegiatan sosial itu. Jadi panggilan budaya, panggilan keagamaan dan keimanannya masing-masing itu kepada setiap individu atau setiap kelompok orang untuk melakukan kegiatan sosial. Hanya yang perlu menjadi catatan penting adalah niat baik tidak cukup. Harus disertai dengan keterampilan. Nah, kebanyakan lembaga selama ini itu lupa atau mungkin pura-pura tidak tahu atau mungkin tidak peduli dengan soal izin. Ya, itu jadi menjadi catatan kita, Pak Ritson. Kita akan sambung ini soal tadi yang sampaikan Pak Ritson di segmen berikutnya. Pak Ritson, kita jeda sebentar, Pak Nahar. Kita akan kembali usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.